Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Putri Sude dengan NIM 1914080016. Di sini saya akan membahas mengenai organel sel. Organel sel bagian pertama sel yang bertanggung jawab atas keberadaan setiap organisme hidup di planet. Ini terdiri dari 3 bagian penting: membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Sebagian besar bagian sel eukariotik memiliki struktur terikat membran yang pasti untuk membentuk, dan fungsi bagian-bagian hidup ini dikenal sebagai organel sel. Organel sel memainkan peran yang sama dalam sel yang organnya bermain dalam tubuh tumbuhan atau hewan. Sitoplasma semi cair di alam dan menempati bagian utama dari sel dalam membran sel, tampak tidak berwarna, hampir tidak transparan, serta berair. Semua organel sel ditemukan tertanam dalam sitoplasma. Mari kita lihat. Mereka pertama, organel sel retikulum endoplasma. Sangat halus di alam sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron dalam plasma kereta Coulomb. Dilihat sebagai jaringan tidak beraturan dari sistem membran ganda yang terbuat dari sistem yang didistribusikan di atas sitoplasma retikulum endoplasma. Ini terhubung ke membran sel di ujung luarnya dan ke membran nukleus di ujung dalam retikulum endoplasma, membentuk kerangka pendukung sel dan berfungsi sebagai jalur untuk distribusi bahan dari satu bagian sel ke bagian lain endoplasma. Retikulum tampak kasar atau retikulum endoplasma kasar dengan ribosom yang melekat padanya dan halus tanpa mereka, sehingga ketika ribosom menempel pada permukaan sistem retikulum endoplasma disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau retikulum endoplasma granular. Namun tanpa adanya ribosom itu disebut halus atau endoplasma granular atau RE halus. Retikulum terutama berkaitan dengan sintesis lipid, yaitu meneruskan lipid yang disintesis ke kompleks Golgi. Itu juga membuat steroid, beberapa diantaranya adalah hormon zona atau RE kasar, dengan pemprosesan dan pengangkutan protein yang disintesis oleh ribosom yang melekat padanya. Organel sel kedua adalah sekelompok banyak butiran kecil yang dikenal sebagai ribosom terbesar bebas di sitoplasma atau melekat pada membran retikulum endoplasma. Mereka juga dikenal sebagai pabrik utama sintesis protein. Organel sel yang ketiga adalah sekelompok beberapa bentuk batang bulat atau badan seperti benang yang dikenal sebagai mitokondria. Mitokondria kecil berdinding ganda dengan dinding bagian dalam berubah menjadi proses seperti jari yang memproyeksikan ke dalam, dikenal sebagai kriste atau kristal. Mereka kebetulan menjadi salah satu organel sel terbesar ukuran, dalam bentuk, dan jumlah mitokondria. Jumlah mitokondria ini bervariasi dalam sel yang berbeda dan organisme yang berbeda tergantung pada kebutuhan energi panjangnya mitokondria. Panjang mitokondria fungsi metabolisme sel serta tubuh. Karena signifikansinya, mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Keempat, organel sel aparatus atau badan Golgi.
terjadi di dalam bentuk butiran filamen atau batang berasal dari retikulum endoplasma itu adalah tumpukan yang sangat kecil, kantung terikat membran pendek dan pipih yang dikenal sebagai vesikel-vesikel sangat berbentuk dan umumnya terletak di dekat nukleus. Fungsi utama badan Golgi adalah sekresi yang membawa protein serta enzim ke tujuan yang berbeda. Vesikel bertanggung jawab untuk pembentukan pelat sel selama proses pembelahan sel yang terlihat pada tumbuhan itu. Juga dapat mengeluarkan karbohidrat. Dalam tumbuhan atau mucin adonan lendir dan hewan organel kelima adalah sekelompok vesikel kecil dari berbagai bentuk yang dikenal sebagai lisosom. Lisosom yang mengandung enzim pencernaan tertentu. Enzim menghancurkan dan mencerna zat asing di sekitar mereka, termasuk bakteri, dan dengan demikian membawa pencernaan intraseluler dari setiap bahan organik. Mereka juga mencerna makanan yang disimpan selama kelaparan sel, maka mereka juga disebut kantong pencernaan. Lisosom membawa disintegrasi organel usang dan sel-sel yang rusak, maka lisosom juga disebut kantong bunuh diri. Organel sel lain, semua sentrosom, hanya ditemukan dalam sel hewan. Adalah sitoplasma udara jernih dekat dengan nukleus, dari mana serat gelendong berkembang selama pembelahan sel. Sentrosom mengandung dua sentriol yang merupakan bundel pendek mikrofilamen dan saling tegak lurus organel sel yang disebut plastida, hanya ditemukan dalam sel tumbuhan. Ini adalah organel khusus yang tampil berbeda, bentuk lonjong sferis, serta berbentuk cakram tergantung pada warnanya. Diklasifikasikan sebagai luka baskroma, blas dan kloroplas. Luka blas plastik tidak berwarna yang kekurangan pigmen dan menyimpan sel pati kentang. Memiliki banyak luka blades di dalam chrome blades plastik berwarna variasi kuning, jingga maupun merah. Umumnya terdapat pada kelopak bunga dan buah-buahan zat pewarna atau pigmen yang terkait dengannya seperti ilalang yang berwarna kuning dan karoten yang berwarna merah jingga. Beberapa pigmen pewarna seperti biru violet dan karoten yang berwarna merah jingga. Ungu tidak berasosiasi dengan plastida, sebaliknya mereka tetap larut dalam getah sel dan memberi warna itu pada struktur tumbuhan pigmen ini. Yang memberi struktur tumbuhan pigmen ini adalah batubara antosianin, kloroplas. Kloroplas adalah plastik berwarna hijau dan mengandung pigmen berwarna hijau yang disebut klorofil. Kloroplas berlimpah di bagian yang terkena cahaya. Contohnya daun. Fungsi kloroplas adalah
untuk menangkap energi matahari dan menyerap karbon dioksida dan untuk pembuatan gula selama proses fotosintesis. Kloroplas mengandung DNA dan memiliki kemampuan untuk membagi, contohnya seperti tomat mentah dan cabai mentah menjadi hijau karena adanya klorofil. Namun selama pematangan klorofil ini merosot dan keratan merah mengambil alih warna tersebut. Ayat Al-Quran mengenai organel sel yaitu yang bunyinya alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.